تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala mendetailkan di sini apa-apa saja yang merupakan syarat syahnya tawaf. Iya. Ada 7 hal di sini beliau sebutkan sebagai syarat syahnya tawaf. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man taraka syai'an minat tawaf." Siapa yang meninggalkan sesuatu dari tawaf. Nah, ini syarat yang pertama. Tawaf itu harus 7 putaran. Itu syarat pertama. Jadi kalau ada yang meninggalkan sesuatu, lam yasih, tidak sah. Kemudian syarat yang kedua, au lam yanwihi, atau dia tidak meniatkannya. Maksudnya dia tidak meniatkan tawaf. Ya, kalau dia berjalan saya mungkin karena dia sibuk dengan temannya, cuman cerita sambil keliling-keliling, tidak niat tawaf, maka tidak terhitung tawaf. Karena tawaf ini ibadah ya. Dan ibadah itu harus disertai dengan apa? Disertai dengan niat. Itu berlaku di ketentuan umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan itu tergantung pada niatnya. Baik. Jadi harus dia niatkan. Kemudian kata beliau, "Au nusukihi." Au nusukahu. Dia tidak meniatkan nusuknya. Ini terkait dengan niat juga ya. Atau dia tidak meniatkan nusuknya. Ini juga tidak syah. Jadi dia niatkan untuk tawaf, kemudian dia niat untuk nusuk tawaf, untuk nusuk dari tawaf tersebut. Baik. Iya. Ya kalau dia meniatkan ya, nusuk dari tawaf itu, maksudnya dia meniatkan dari putarannya segala hal yang dilakukan dalam ibadah tawaf tersebut. Iya. Kemudian berikutnya dari syarat tawaf, au tawafa ala syadarwan, atau dia tawaf di atas syadarwan. Syadarwan ini batu yang dijadikan sebagai asas Ka'bah. Ya, dijadikan sebagai pondasi Ka'bah. Jadi kalau dia tawaf, ya, dahulu itu batu yang bawah ini yang menampung Ka'bah di atas itu keluar sedikit. Jadi orang bisa naik di situ. Jadi siapa yang tawaf di atas situ, maka itu tidak syah. Jelas ya? Jadi syarat yang ketiga dari tawaf itu harus berada di dalam masjid dulu. Ini dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini ya, bisa dipahami dari apa yang disebut oleh penulis bahwa tawaf itu harus berada di dalam masjid. Iya, berada di dalam masjid. Kalau ada yang tawaf dari luar masjid itu tidak syah. Kalau dia tawaf dari luar masjid. Baik. Terus yang kedua, berapa sekarang? Yang keempat, ya. Dari syarat tawaf, ya. Dia tawaf meliputi Ka'bahnya, bukan meliputi temboknya. Ini syadarwan. Ya kalau dia tawaf di atas pondasi, dia injak pondasinya, atau jidaril hijr, atau dia masuk tawaf di dalam al-hijr, ya. Al-hijr, maka ini tidak syah. Sekarang begini Ka'bah ya. Ka'bah itu segi 4. Ini tidak segi 4 ya. Jadi asalnya Ka'bah itu dia memanjang kayak gini. Iya. Ya. Dia segi 4 tapi bukan segi 4 rata. Dia lebih panjang. Nah, sekarang ini Ka'bah yang terbangun, pernah Ka'bah itu mengalami banjir, kemudian hilang Ka'bahnya. Kemudian orang-orang Quraisy membangunnya lagi. Karena mereka kurang biaya dalam pembangunan, dia tidak balikkan lagi ke pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tapi dia bangun segi 4 pas. Yang lebihnya ini hijr masuk. Jelas ya? Ini yang sekarang orang-orang sebut dengan nama hijr Ismail. Jadi kalau ada yang tawaf dari dalam,
Itu tidak syah. Karena apa? Karena ini namanya dia tawaf di dalam Ka'bah. Jadi kalau dia ingin tawaf, dia harus dari luar tembok hijr itu. Tidak boleh masuk di dalamnya. Itu maksud dari penulis. Jadi ini sudah berapa? 4 syarat. Iya. Kemudian syarat yang lain dari syarat syahnya tawaf, kata penulis, au uryanan, atau dia tawaf dalam keadaan telanjang. Ya. Ini tidak syah tawafnya kalau dia telanjang. Karena syarat syahnya tawaf harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Jadi ini syarat yang ke-5. Syarat syahnya tawaf harus menutup aurat. Ya, karena tawaf ini dikatakan oleh Nabi, la yatufu bil bait uryan. Tidaklah tawaf di Ka'bah orang yang telanjang. Dan tawaf itu ada kemiripan dengan solat. Sedangkan solat itu tidak boleh menyingkap apa? Menyingkap aurat. Baik. Kemudian au najisa, atau dia najis. Nah, ini syarat berikutnya. Jadi kalau misalnya dia dalam kondisi najis, maka tidak syah tawafnya. Iya. Jadi disyaratkan, ini syarat yang ke-6, bahwa ketika dia tawaf tidak ada najis padanya. Apakah najis yang bersifat hadath, ya, atau najis dalam hal yang melekat pada badannya atau bajunya. Nah, ini menurut penulis ya di sini. Baik. Ini menurut penulis rahimahullahu taala. Apakah syah seorang itu tawaf dalam keadaan dia berhadath, tidak berwudu? Nah, ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Memang mayoritas ulama mensyaratkan berwudu. Ya, tapi ada pendapat lainnya di dalam masalah. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa tidak disyaratkan bertahara. Dan Syekh Ibn Utsaimin condong kepada pendapat ini. Ya, tidak diragukan ya bahwa pendapat yang mengatakan bertahara itu lebih bagus dipakai, lebih hati-hati. Ya, tapi pendapat yang mengatakan tidak wajib tahara itu dalilnya juga kuat. Dan ini kadang diperlukan, apalagi di kondisi sangat mendesak. Ya. Mungkin orang-orang yang umroh itu belum pernah melihat di musim haji. Kalau tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu manusia jalannya saja itu sulit, lambat berjalan. Ya, kayak ikut gelombang laut begitu. Ikut saja orang ini ya. Jadi kalau untuk keluar saja itu susahnya setengah mati, pergi wudu. Jelas ya? Baik. Dan di sudut lain juga kadang sebagian perempuan yang di kondisi dia haid, dan dia belum tawaf ifadah. Pesawatnya sudah mau terbang. Ya. Kalau tidak ikut rombongan, dia tidak bisa pulang. Kalau dia pergi sebelum tawaf, dia mungkin tidak bisa kembali lagi ke Mekah. Ya, maka di kondisi yang seperti ini, sebagian ulama memberi fatwa dia boleh untuk melakukan tawaf dengan syarat dia memakai dari pembalut yang menjaga jangan sampai ada darah yang menetes. Ya, maka ini fatwa bagus ya, dan dari sisi pendalilan juga kuat. Saya tidak uraikan di sini karena kita meringkas di dalam pembahasan. Baik. Jadi secara umum kalau syarat bertahara itu lebih bagusnya ya dijaga seorang itu bersuci, menjaga dirinya di atas tahara. Baik. Jadi ini 6 syarat ya semuanya diuraikan oleh penulis, dan kalau ditambah syarat yang ke-7 dia sempurnakan ya. Setiap putaran dari Hajar Aswad kembali kepada Hajar Aswad. Ya, dari Hajar Aswad kembali kemana? Kepada Hajar Aswad. Baik, jadi semuanya menjadi 7 syarat. Kemudian setelah itu kata penulis rahimahullah, thumma yusalli raka'ataini khalfal maqam. Ya. Kemudian dia sholat 2 rakaat di belakang maqam. Ini sholat sunnah ya di belakang maqam Ibrahim. Ya, dan di sholat sunnah di belakang maqam ini
disyariatkan dia perpendek. Disyariatkan dia memperpendek. Dia membaca di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Jadi rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat yang kedua dia membaca Qul huwallahu ahad. Dan tidak disyariatkan memperpanjang di situ. Jangan ada yang berkata, oh ini kebetulan saya lagi umroh ini. Ya, seumur hidup baru saya sekali umroh. Dan mungkin saya tidak ada biaya datang. Saya sholat saja panjang-panjang, baca surah Al-Baqarah. Ya. Nah, itu tidak disyariatkan ya, malah itu dia menyusahkan diri sendiri dan mungkin dia berbuat bidah. Karena itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Dia sholat baca surah Al-Baqarah, sampingnya juga sholat baca surah Al-Baqarah, sana baca surah Al-Baqarah. Bisa-bisa tidak bergerak orang di situ, tidak ada yang bisa tawaf karena semuanya sholat. Jelas ya? Karena itu hikmah syariat dibuat pendek agar supaya ini tempat sholat ini cepat orang berpindah di situ. Begitu sholat sebentar dia pindah. Ada yang keliru lagi di situ. Ya, habis sholat dia berdoa panjang-panjang menghadap Ka'bah. Nah, itu bukan tempat berdoa. Tempat berdoa tadi di multazam, atau dia pada saat tawaf kalau ingin berdoa dia berdoa banyak-banyak. Pada saat dia tawaf. Jelas ya? Baik. Jadi ini yang harus dipahami. Iya. Dan sholatnya di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu artinya makam tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Karena di situ ada bekas kaki. Karena beliau ketika membangun Ka'bah, beliau berdiri di atas tempat itu. Makanya disebut apa? Makam Ibrahim. Nah, ini orang Indonesia yang kadang salah paham. Dikiranya itu kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Baik.